Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia, nomor mahasiswa J1B019103, Prodi Teknik Pertanian. Di sini kita akan membahas tentang metode simplex. Dalam pengerjaan metode simplex, kita akan mengubah fungsi tujuan dan batas-batasannya. Pada soal, kita menemukan fungsi tujuannya itu Z sama dengan 400x1 plus 100x2. Jadi kita mengubah fungsi tujuannya menjadi Z min 400x1 min 100x2 sama dengan 0. Dan kita akan mengubah fungsi batasan juga, di mana 10x1 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 300 menjadi 10x1 plus 2x2 sama dengan 300. Kita ubah ke dalam bentuk kesamaan ya. Jadinya 3x1 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 120 menjadi 3x1 plus 2x2 sama dengan 120. Pada fungsi batasan C, 2x2 plus 2x2 lebih kecil sama dengan 100 menjadi 2x1 plus 2x2 sama dengan 100. Pada fungsi batasan ini kita akan menambahkan slack variabel, di mana slack variabel ini merupakan variabel tambahan yang mewakili tingkat pengangguran. Jadi, pada persamaan fungsi batasan saat pertama, 10x1 plus 2x2 plus 3x, kita tambahkan variabel slack variabelnya itu x3 pada persamaan batasan 1. Terus untuk fungsi batasan kedua, 3x1 plus 2x2 ditambah dengan slack variabel x4. Ini kita tambahkan variabel x4. Terus pada persamaan fungsi batasan yang C, x2x1 plus 2x2 plus x5. x5 ini merupakan slack variabel atau variabel tambahan. Cara membuat tabel simplex yaitu nilai Z pada variabel Z itu ada berapa. Kita bisa lihat pada fungsi tujuan. Nilai Z pada variabel Z yaitu 1. Terus nilai Z pada variabel dasar x3 tidak ada, berarti 0. Terus nilai Z pada variabel dasar x4 kita tidak menemukan, berarti 0. Pada variabel dasar x5 nilai Z tidak ada, berarti 0. Terus nilai x1 pada variabel dasar kita menemukan min 400x1, berarti x1 pada variabel Z adalah min 400. Terus x1 pada variabel dasar x3 sama dengan 10. Jadinya kita tulis 10 di sini. Terus nilai x1 pada variabel dasar x4 sama dengan 3. Kita tulis 3 di sini. Kita masukkan gitu. Terus nilai x1 pada variabel dasar x5 kan ini x5, jadinya x1 pada variabel dasar x5 yaitu 2. Terus x2, nilai x2 pada variabel dasar Z. x2 pada variabel Z ada min 100. Jadinya min 100. x2 pada variabel x3 memiliki nilai 2. Jadi 2. x2 pada variabel dasar 4 ada 2. Terus x2 pada variabel dasar x5 itu ada 2. Nilai x3 pada variabel dasar Z tidak ada, kita tidak temukan nilai x3 pada variabel dasar Z, berarti 0. Terus x3 pada variabel dasar x3 ada berapa? Ada 1. Kita tulis 1. Terus pada x3 pada variabel dasar x4 tidak ada, berarti 0. x3 pada variabel x5 tidak ada, berarti 0. x4, nilai x4 pada variabel dasar Z kita tidak menemukan, berarti 0. Terus x4 pada variabel dasar x3 tidak ada, berarti 0. x4 pada variabel dasar x4 ada berapa? Kita temukan 1, jadinya kita tulis 1 di sini. Nilai x4 pada variabel x5 ada? Oh, tidak ada, berarti 0. Terus kita mencari nilai x4 pada variabel dasar Z. Kita tidak menemukan nilai x5, berarti 0. x5 pada variabel dasar x3 tidak ada, berarti 0. x5 pada variabel dasar x4 kita tidak menemukan, berarti 0. x5 pada variabel dasar x5 kita menemukan 1, berarti kita tulis 1. Nah, untuk nilai kanan variabel itu yang dimaksud adalah ini.
Berarti pada variabel dasar X, variabel dasar Z, nilai kanannya itu 0. Jadi tulis 0. Terus nilai kanan pada variabel dasar X3, nilainya ada berapa? 300. Tulis 300. Terus nilai kanan pada variabel dasar X4 ada berapa? Ada 120. Tulis, masukkan ke tabel. Terus nilai kanan pada X5 kita dapatkan 100, berarti kita tulis 100 di sini. Nah, setelah kita membuat tabel simplex, langkah selanjutnya itu kita menentukan nilai kolom kunci, di mana nilai kolom kunci itu kita tentukan dengan nilai negatif yang memiliki angka terbesar. Pada tabel ini, nilai negatif yang memiliki angka terbesar itu terdapat pada variabel dasar X1, variabel dasar Z pada kolom X1. Berarti kolom kunci berada pada kolom X1. Nih. Selanjutnya, kita akan menentukan. Setelah kita menentukan kolom kunci, di mana kolom kuncinya ini berada pada X1. Selanjutnya, kita menentukan baris kunci, di mana baris kunci ini ditentukan dengan nilai positif yang memiliki angka terkecil. Rumus untuk mencari baris kunci yaitu nilai kanan dibagi koefisien kolom kunci. Berarti pada barisan variabel dasar Z, di mana nilai NK-nya itu sama dengan 0, kita bagi dengan nilai koefisien kolom kunci, di mana nilai kolom kuncinya itu min 400. Berarti 0 dibagi min 400 sama dengan 0. Terus pada barisan variabel dasar X3, nilai kanannya itu 300 dibagi dengan koefisien kolom kuncinya, di mana nilai koefisien kolom kuncinya itu 10. Berarti 300 dibagi 10 sama dengan 30. Pada barisan variabel dasar X4, nilai kanannya itu 120. Terus nilai koefisien kolom kuncinya itu 3. Jadinya 120 dibagi 3 sama dengan 40. Pada barisan variabel dasar X5, nilai NK-nya itu 100 dan nilai koefisien kolom kuncinya itu 2. Berarti 100 dibagi 2 sama dengan 50. Kita bisa lihat berdasarkan hasil menentukan baris kunci, kita bisa lihat di sini nilai positif yang memiliki angka terkecil itu berada pada barisan variabel dasar X3, di mana nilainya itu 30. Kenapa kita tidak mengambil 0? Karena kita tidak menentukan baris kunci pada variabel dasar Z, di mana Z itu adalah fungsi tujuannya. Berarti kita hanya mengambil pada barisan batasan saja atau fungsi batasannya. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai baris kunci. Mengubah ya. Langkah 6-nya itu mengubah nilai baris kunci. Kan kita udah tahu barisan kuncinya itu berada pada barisan dasar X3. Ini. Jadi, kita masukkan pada kolom Z 0. Nilai baris kunci lama dibagi nilai koefisien baris, berarti 0 dibagi 10 sama dengan 0. Terus pada kolom X1, 10 dibagi 10 sama dengan 1. Pada X2, 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Pada X3, 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Pada X5, 0 dibagi 10 sama dengan 0. Terus pada NK, nilai kanannya 300 dibagi 10 sama dengan 30. Berarti ini variabel dasarnya ini, pada variabel dasar X3 ini kita ubah menjadi X2. Jadinya pada variabel dasar X2 kita menemukan nilai Z. Menemukan Z, X1, X2, X3, X4, X5 dan nilai NK-nya. Nilai NK-nya ini berapa? Pada kolom Z 0. Nilai X1 1. Pada kolom X2 0,2.
X3 0,1. Kolom keempat X4 0. Pada X5 nya belum ya. Ini NK jadinya X5. X5 itu 0 kan? 0. Berarti 0 dibagi 10 sama dengan 0. X5 nya itu 0. Nilai NK nya itu 30. Langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Berarti nilai-nilai selain pada baris kunci itu kita ubah itu pada variabel dasar Z, X4 dan X5. Dimana rumus untuk mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci yaitu nilai baris lama dikurangi koefisien kolom kunci dikali nilai baris baru. Pada variabel dasar Z ya, PD Z. Kita ketahui nilainya itu 1 min 400 min 100 0 ini kan Z, X1, X2, X3, X4, X5, NK 0 0 0. Kita kalikan dengan nilai koefisien kolom kuncinya itu kan min 400, jadinya min 400 dikali min 400 dikurangi, yaitu nilai baris lama dikurangi dengan nilai koefisien kolom dikali dengan nilai baris baru, di mana nilai baris barunya itu 0, 1, 0,2, 0,1, 0, 0, 30. Jadinya 1 0 min 20 40 0 0 12.000 ya. Ini nolnya 3. Terus pada variabel dasar X4 mana baris lamanya itu 0 3 2 0 1 0 120 dikali dengan nilai koefisien kolom kuncinya yaitu 3 dikali dengan nilai baris kunci baru yaitu 0 1 0,2 0,1 0 0 30 dikurangi, jadinya nilai lama dikali dengan koefisien kolom kunci dikurangi nilai koefisien kolom kunci dikali dengan 0 dikali dengan barisan baru. Berarti kita menemukan nilainya itu 0 min 7 0 min 1 1 0 180. Kalian bisa cek nanti ya, kalian pakai rumus nilai baris lama dikurangi koefisien kolom kunci kali nilai baris lama. Selanjutnya kita mencari nilai baris baru pada variabel X5. Itu nilai baris lamanya itu 0 2 0 0. Ini X1 ini Z ya, X1 X2 X3 X4 X5 NK nya 0 1 100. Kita kurangi dengan nilai koefisien kolom kuncinya itu ada sama dengan 2 ya. Terus kita kali dengan nilai baris baru yaitu 0 1 0,2 0,1 0 0 30. Dari rumus ini kita menghasilkan nilai pada Z, kolom Z nya itu 0, X1 nya itu 0, X2 nya itu 1,3, terus X3 nya itu min 0,2, nilai X4 nya itu 0.
nilai X5-nya itu 1, nilai NK-nya itu 40. Setelah kita mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci, biar rapi kita masukkan ke tabel simplex hasil pengubahan ya. Dimana pada variabel dasar Z kita menemukan nilai Z-nya itu 1, terus X1-nya itu 0, X2-nya min 20, X3-nya itu 40, X4-nya itu 0, X5-nya 0, nilai NK-nya itu 12.000. Terus pada ini kan tadi nilai baris barunya yaitu 0, 1, 0,2, 0,1, 0, 0, 30. Terus variabel dasar X4 kita menghasilkan nilai barunya 0, X1-nya itu min 7, X2-nya itu 0, X3-nya itu 0,1, nilai X4-nya itu 1, terus X5-nya 0, nilai NK-nya itu 180. Terus variabel dasar X5 kita mendapatkan nilai Z-nya itu 0, X1-nya itu 0, X2-nya itu 1,3, X3-nya itu min 0,2, X4-nya itu 0, X5-nya itu 1, terus nilai NK-nya itu 40. Kita tidak bisa menemukan nilai optimumnya karena pada fungsi tujuannya itu masih memiliki nilai negatif. Berarti kita akan melakukan perbaikan lanjutan dengan melakukan langkah seperti awal, yaitu menentukan kolom kunci. Kita bisa lihat di nilai negatif yang memiliki angka terbesar berada pada kolom X2 yaitu min 20. Berarti kolom kuncinya itu berada pada kolom X2. Setelah kita menentukan kolom kuncinya, selanjutnya kita menentukan baris kunci. Ingat, baris kunci itu ditentukan dengan nilai positif dengan angka terkecil yang dicari dengan menggunakan rumus NK dibagi koefisien kolom kunci. Berarti pada variabel dasar X2 NK-nya berapa? 30 dibagi 0,2 karena koefisien pada variabel dasarnya itu 0,2 sama dengan 150. Terus variabel X4 nilai NK-nya itu 180 dibagi 0 tidak terhingga. X5 pada variabel dasar X5 NK-nya itu 40, terus kita bagi dengan koefisien kolom kuncinya. Koefisien kolom kuncinya itu 1,6 ya, 1,6 ya, sama dengan 25. Berarti baris kunci berada pada variabel X5, yaitu karena memiliki nilai positif dengan nilai positif angka terkecil. Berarti ini ya. Nah, setelah kita mengetahui baris kunci yaitu berada pada variabel X5, selanjutnya kita akan mengubah nilai baris kunci ini menggunakan rumus nilai baris lama dibagi dengan koefisien kolom kuncinya yaitu 1,6. Jadi pada X1 nilai lamanya itu 0, kita bagi dengan 1,6 sama dengan 0. X2-nya itu bernilai 1,6 dibagi 1,6 sama dengan 1. Terus X3 nilai lamanya itu min ya. Min 0,2 dibagi 1,6 sama dengan min 0,125. Pada X4 nilai baris lamanya itu 0 dibagi koefisien kolom kunci 1,6 sama dengan 0. X5-nya itu 1 dibagi koefisien kolom kunci 1,6 sama dengan 0,625. Nilai NK-nya itu kan 40 dibagi 1,6 sama dengan 25. Berarti jadi nilai baris barunya itu Z kolom Z 1, pada kolom X1 sama dengan 0, pada kolom X2 itu 1, pada kolom X3 itu min 0,125, X4-nya itu 0, pada kolom X5 0,625 dan nilai NK-nya itu 25. Setelah kita mengubah
nilai baris kuncinya, selanjutnya kita akan mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Nilai-nilai selain baris kunci itu kan variabel dasar Z, X2 sama X4. Ingat ya, X5 nya itu kita ubah menjadi X3. Berarti kita akan mengubah pertama itu nilai baris variabel dasar Z, di mana rumus untuk mengubahnya itu nilai lama dikurangi koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baris baru. Berarti nilai lama variabel dasar Z itu kan 0, min 20, 40, 0, 0, 0, 12.000 dikurangi dengan koefisien kolom kunci dikurangi dengan koefisien kolom kunci terus dikali dengan baris baru ya, nilai baris baru, di mana nilai baris barunya ini ada di sini, yaitu 0, 1, 01, min 0125. Oh iya, maaf, ini 0 ya, 0,625 pada kolom X5 dan nilai NK nya itu 25. Berarti ini hasilnya itu 0,035,37,5, 0, 12,5, 12.200. Terus nilai pada nilai pada variabel dasar X2, koefisien nilai kolomnya itu 0,2 ini. Jadinya kita masukkan ke rumus nilai lama dikurangi dengan koefisien kolom kunci terus dikali dengan nilai baris baru, menghasilkan 1 pada X1, X2 0, X3 0,3, X4 0, X5 0,3 dan nilai NK nya itu 25. Terus pada variabel dasar X4, di mana nilai lama pada variabel baris variabel dasarnya itu min 7, 0,11, 180. Terus kita kurangi dengan nilai koefisiennya yaitu 0. Berarti 0 nilai lama dikurangi dengan nilai koefisien kolom kunci terus dikali dengan nilai baris baru yaitu 01 min 0,125 0,625 menghasilkan nilai baru pada baris variabel dasar X4 yaitu min 7 pada X1, X2 nya 0, X3 nya itu min 1, X4 nya itu 1, X5 nya itu 0 dan nilai kanan atau NK nya itu min 180. Setelah itu kita masukkan ke tabel simplex perbaikan 2 ya. Jadi variabel dasar variabel dasar Z-nya itu bernilai Z1, X1 0, X2 nya 0, X3 nya 3,57, X4 0, X5 nya 1,25 dan NK 180. Berarti pada variabel dasar Z atau fungsi tujuannya itu sudah tidak ada unsur yang bernilai negatif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai optimum oh iya ya, X5 nya itu kita ubah menjadi X1 ini. X1 nilai optimumnya itu Z sama dengan 12.200. Terus nilai X1 nya itu berapa? Variabel dasar X1 nya berapa? X1 sama dengan 25. Terus nilai X2 nya itu berapa? Variabel dasar X2 nya berapa nilai? Ini NK nya itu 25. Nah, kita udah menemukan nilai optimumnya. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat.